Jadi habis, tidak ada lagi sisa yang tertinggal di semesta, tapi kita menjadi sumber kehidupan mereka. Caranya kita menyatu dengan Tuhan. Kalau ajaran monoteis kan adanya Tuhan. Ya kalau ada ajaran yang tidak adanya Tuhan, berarti kan kita menyatu pada ketiadaan itu. Jadi masalah orang itu mau meyakini ada Tuhan atau tidak ada Tuhan itu gak ada masalah. Ada Tuhan, yuk kita menyatu dengan Tuhan. Tidak ada Tuhan, yuk kita menyatu dengan ketiadaan. Itu cukup. Itu nggak ada masalah. Itu kan hanya konsep saja untuk memudahkan orang belajar. Rahayu Mas. Jadi kalau ingat materi dasar kita itu kan sifat dan sikapnya diri kita yang sejati itu kan pasrah kepada hidup kita, menerima keputusan hidup kita, mempersilahkan hidup kita itu mengambil alih kehidupan kita. Yang keempat itu kan merasakan kenyataan hidup kita. Sedangkan yang kelima itu menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kita itu sifat asli diri kita. Kalau nggak begitu berarti dikatakan itu bukan manusia yang sesungguhnya. Sedangkan sikapnya diri kita itu kan selalu menembahi kaulo Gusti. Jadi kalau kita hidup nggak di posisi selalu menembah kepada hidup kita, ya tidak bisa dikatakan manusia yang sebenarnya. Begitupun manunggal. Jadi kalau kita nggak bisa manunggal dengan hidup kita, berarti kan nggak bisa dikatakan itu manusia yang sebenarnya. Makanya sikap kita yang kedua yaitu manunggali kaulo Gusti itu suatu keharusan. Yang ketiga dari keduanya itu kita akan menghasilkan meleburi kaulo Gusti. Dan yang keempat kita akan mendapatkan suatu sampurnaning kaulo Gusti. Jadi sampurnaning kaulo Gusti itu dikatakan orang yang bisa merasakan kenyataan hidupnya. Nah, setelah itu kita baru dikatakan sampurnaning patilan urip. Nah, kalau ada yang bertanya di luar sana lewat channel YouTube saya itu kan apa ciri-ciri orang hidup sempurna ya? Ya, ciri-ciri orang hidup sempurna itu ya yang mau seperti itu. Pada titik akhirnya ya dia bisa sampurno, patilan urip, sempurna akan hidup dan matinya. Nah, kalau tidak begitu ya dikatakan bukan kesempurnaan. Makanya orang hidup itu pertama hidup, menyadari hidupnya. Setelah itu dia akan urup, bermanfaat. Di level 2 ini sebenarnya orang sadar nggak sadar itu pasti urup. Selagi dia hidup mesti ya bergerak. Cuma perbedaannya sama orang yang laku itu kan dia tidak menyadari kalau dirinya itu hidup. Sedangkan hidup sendiri itu kan sampurno, langgeng, tan kena owah gingsir. Itu dikatakan orang hidup yang sebenarnya. Tapi kenapa mereka yang hidup itu kok masih wasumelang, masih khawatir? Karena dia nggak menyadari akan hidupnya. Buru-buru untuk dia bisa mempraktekkan apa yang menjadi sifat dan sikapnya dirinya yang sejati. Sadar saja tidak. Jadi sebenarnya kalau kembali ke bab kedua yaitu manfaat ataupun urup, itu penjahat saja itu bermanfaat. Kalau nggak ada penjahat, itu berapa ratus ribu tentara polisi itu pensiun dini. Lah menjaga apa? Nggak ada penjahat. Berarti kan dia bermanfaat. Sehingga adanya tentara polisi. Jangankan manusia nyamuk itu loh bermanfaat. Wis urup dia.
Kalau seandainya nyamuk itu dihilangkan dari muka bumi oleh Tuhan, berapa ribu orang pegawai lautan sama obat nyamuk itu pensiun. Ambil apa? Berarti hewan yang berjenis nyamuk saja itu sudah bermanfaat. Berarti kan di level ini yang namanya urup itu nggak perlu lagi kita upayakan, wong kita sudah pasti bermanfaat. Yang diperlukan hanya bentuk menyadarinya saja. Sehingga laku kita itu kan Patrap Semedi itu kurang lebihnya kan salah satunya mempertahankan dan meningkatkan kesadaran. Untuk apa? Bisa menyadari akan hidup kita, akan kehidupan kita. Karena kehidupan kita itu levelnya level urup. Hidup, kehidupan. Itu urep ya urup. Nama kehidupan ya saling bersinggungan. Oke, Mas. Cuma di level urap, level penyatuan, atau kalau orang Jawa itu simbol ulupan urap nih, Mbak. Itu simbol kelas tinggi nih, itu nggak semua orang bisa. Rata-rata orang itu akan mengotakkan atau fanatik terjebak dalam dunia kelompok, organisasi, dan agama. Padahal agama, kelompok, organisasi, aliran itu sarana. Sarana apa? Sarana kita untuk mengenal diri kita. Setelahnya kita mengenal dari jalan organisasi, agama, aliran, dan tetek bengeknya itu atau kelompok, harapannya kelompok itu atau diri pribadi itu bisa urap, menyatu dengan kelompok-kelompok lain. Kan gitu. Ya. Harapannya kan begitu. Nah, level tertinggi itu bukan diurup, urap, menyatu. Makanya situ kulupannya kan kalau dicampur jangan hanya satu jenis, itu namanya bukan urap. Urapnya nggak sempurna, hanya bisa menyatu dengan kelompoknya. Nah, kalau bisa jenis sayurannya itu banyak, sebanyak mungkin, tapi yang sesuai. Jadi tingkat tertinggi itu setelah urap yuk urup, setelahnya itu urap, menyatu. Itu yang sulit, Mas. Itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berspiritual, urap itu menyatu. Tapi menyatu yang tidak kita ini kehilangan jati diri. Kebanyakan orang menyatu itu langsung jati dirinya hilang, jadi warnanya hilang. Bagaimana menyatu dengan tidak hilang akan jati diri, warna. Nah, nanti sehingga itu menimbulkan suatu keindahan. Itu susah, Mas. Tidak semua orang itu bisa menyatu. Itulah PR kita. Yang ke depan kita juga harus bisa urap, menyatu dengan tidak kehilangan jati diri. Nah, alam semesta ini termasuk negara kita atau dunia ini semakin kesini semakin banyak bentrok itu kan adanya pribadi itu memiliki warna, namun warna ataupun kelompok itu menjadi suatu perbedaan untuk dibenturkan sama warna lain. Jadi saling ego di situ. Makanya di sini kan kita melatih diri untuk tidak terkotak. Jadi kita menjadi pemilik ether, pemilik ruangan dari warna-warna itu. Nah, kita di situ. Jadi kalau ini ada banyak barang ini, nah kita ruangan ini sendiri. Itu lebih enak. Itu penyatuan yang sempurna di situ. Jadi kita ada dalam setiap warna. Ya, walaupun kita harus dikeri warna, warnanya itu bening. Seperti halnya warnanya hidup kita, bening. Itu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau harus berwarna, berwarnalah tapi saling melengkapi warna lain. Urap sendiri itu masih ada dua
dua kategori. Kategori pertama ya tetap berwarna atau beridentitas tapi bisa menyatu dengan identitas-identitas lainnya. Nah, level tertinggi itu kita menjadi bening, tidak berwarna lagi. Tapi kita ada dalam setiap warna. Ya, Tuhan itu kan nggak ada kelihatan, tapi dia ada dalam setiap yang kelihatan. Itu level tertinggi. Dan kita bisa mencapai itu. Jadi ke depan itu kita punya langkah itu jelas, tujuannya jelas. Dengan dasar sejatinya diri kita itu nanti arahnya ke situ. Dan untuk hal yang kurap itu kita kan latihan. Latihannya di alam semesta ini atau di alam arsopodo atau alam dunia ini. Itulah bentuk kesempurnaan kita hidup di dalam kehidupan kita sendiri. Tapi kebanyakan orang itu tidak menyadari itu. Nah, levelnya kita menyadari akan hidup kita, menyadari akan kemanfaatan kita, dan menyadari akan penyatuan kita. Manunggal itu menyatu, Mas. Itu nanti bisa kita kembangkan sendiri, bahasa itu yang mudah untuk kita terima. Mas. Jadi laku kita itu kan tidak lakunya orang bayang-bayang yang tidak ada arah tujuannya itu. Itu tingkat level tinggi, Mas. Cuma kelihatannya sederhana karena mungkin kita tidak kelihatannya biasa-biasa mungkin karena kita tidak memahami sejauh itu. Itu dibuktikan nanti ke depan itu kita saat kita undur ini kan harus kembali kepada Maha Suci lah. Maha Suci itu kan dia ada di langit, di bulan, di matahari, di bumi, di api, di angin, di air, di tanah itu. Ya kita kembali ke mereka masing-masing, kembali menyatu. Jadi habis, tidak ada lagi sisa yang tertinggal di semesta, tapi kita menjadi sumber kehidupan mereka. Kita arahnya kita menyatu dengan Tuhan. Kalau ajaran monoteis kan adanya Tuhan. Ya kalau ada ajaran yang tidak adanya Tuhan, berarti kan kita menyatu pada ketiadaan itu tuh. Jadi masalah orang itu mau meyakini ada Tuhan atau tidak ada Tuhan itu gak ada masalah. Ada Tuhan, yuk kita menyatu dengan Tuhan. Nggak ada Tuhan, yuk kita menyatu dengan ketiadaan. Itu seperti cukup nih. Jadi itu nggak ada masalah. Itu kan hanya konsep saja untuk memudahkan orang belajar. Tapi sebenarnya dibilang Maha Suci itu ketiadaan itu. Orang apa-apa tapi apa-apa ono di situ. Begitu, Mas, kurang lebihnya ya. Jadi untuk mengingatkan bahasanya laku kita ini laku yang tidak targetnya hanya surga neraka. Tidak hanya itu. Itu sudah kita lewati karena kita paham surga neraka itu apa dan bagaimana. Sehingga kita mau hidup di surga atau di neraka itu pilihan kita, bukan pilihannya, bukan hasil timbangan lagi. Karena pilihan kita menentukan. Kita tahu surga dan neraka itu apa dan bagaimana. Bahkan yang dikatakan akhirat sendiri kita paham. Berarti kan di situ kita tinggal pilihan kita. Loh caranya gimana, Mas? Yo apa yang sudah dimotivasikan dan rukun-rukun daripada laku ini kan tinggal menerapkan dengan sebaik mungkin, semampu mungkin. Real nyampe tidak itu yang penting kita udah berupaya. Jadi nanti nggak ada kalaupun harus ada meja penghakiman tuh kita sudah nggak diadili lagi karena apa, kita sudah berupaya kok ya. Tugas kita kan hanya melaksanakan saja semampu mungkin. Jadi nanti bola letaknya bukan di kita, ada di Maha Suci bola. Saya kan sudah berusaha semampu mungkin, Gusti. Oh yang saya salah, nah Tuhan bilang begitu. Kalau Tuhan yang salah kan aman.
Dari sini mungkin bisa diterima ya, Mas. Jadi sadari bahwa laku kita ini adalah laku yang tidak hanya main-main. Gitu. Kalau pelajarannya terkait dengan pribadinya itu kembali ke pribadi. Sebenarnya setiap diri kita itu memahami itu, sadar itu. Cuma kadang-kadang masih tergoda dengan yang di luar diri. Yang di luar diri itu apa? Yang 4 hal itu. Kalau nggak masalah ekonomi, masalah sosial. Sosial ini banyak. Asmara. Pokoknya tentang cinta-cinta lah. Sosial, mencintai apa. Kelompok-kelompok, organisasi-organisasi. Intinya yang tidak mengarah kepada laku. Itu tidak beda tadi, hanya bentuk warna-warna tadi. Kadang-kadang kita upayakan sampai segmen. Kedua paling terkait dengan kesehatan. Ini paling umek hanya mikir untuk gimana tubuh saya menjadi bagus, menjadi apa, berfoya-foya terkait itu supaya berpenampilan bagus. Orang menghabiskan waktunya yang untuk berpenampilan saja atau untuk menjaga kesehatan saja. Itu tidak salah, tapi sampai melupakan jati dirinya. Atau mungkin orang sedang sakit, bingung mencari kesehatan, mencari ketentraman, rekreasi, itu bentuk-bentuk pada kesehatan. Hanya jalan-jalan saja. Kalau enggak, orang terjebak di bidang ilmu pengetahuan, bingung cari ilmu, menghabiskan uang hanya untuk mengembara ilmu, tapi enggak ada yang dimengerti, hanya perbandingan saja, tidak pernah mendapatkan suatu kemantapan dalam belajar. Paling ini tuh Mas, godaannya ini. Lah, ini kan gelandangan ekonomi, sosial termasuk rumah tangga ini loh, hubungan rumah tangga, masalah-masalah rumah tangga ini masuk di bab sosial. Umek hanya masalah ini, masalah-masalah keluarga itu berarti kan masih jadi gelandangannya keluarga, belum selesai. Di rumah tangga itu belum rukun, masih belum ada kepercayaan, masih belum ada namanya kesetiaan, masih belum ada namanya saling mengerti, masih pokoknya belum selesai. Agak luas lagi, belum selesai dengan masalah-masalah ingin dihormati di suatu komunitas, entah jabatan-jabatan apa melebu di sini semua. Kalau enggak menjadi gelandangannya kesehatan, muter-muter hanya untuk berpenampilan yang apa, atau mungkin sedang sakit yang bulat-bulat cari itu, cari ketentraman. Ini luas-luas. Terus yang keempat, gelandangannya ilmu pengetahuan, kesana sini belajar-belajar tapi hanya pinter, dan ujung-ujungnya untuk minteri liane. Nah, gelandangan spiritual itu gelandangannya semua ini. Ekonomi ora cukup, kesehatan ora cukup, sosial ora cukup, garam rumah tangga ora entuk, ilmu pengetahuan yo padha wae. Dia tidak pernah mendapatkan ketentraman kehidupan dan merasa kekurangan semua. Ini berarti gelandangan spiritual itu akumulasi gelandangan semua. Ngeri toh, Mas. Jadi keluar masuk di spiritual selalu nggak pernah mendapatkan apa yang didapat. Nak ning agama mawone dadi inti neraka ning. Lah hidupnya susah kabeh. Mbah. Ora pernah namanya kebahagiaan. Ning omah ya kok neraka, ning sosial kok neraka. Belajar jadi wis goblok. Kesehatan yo ngring-ngring. Nah ya ora. Weh menderita jadi bayang. Bosok nih. Inti neraka ning ngono. Kan intip. Rayu Mas. Anda. Ini sampai
Kayak gorene, Mbak. Kayak gorene. Dijol. Loh, Mas Joko pengen. Ini Mas Joko, rasa baru sih Mas Joko. Makanya Mbak Men dengar di YouTube saja ya. Dan paronya mengulangi lagi, dia mau terpotong aja mengulangi lagi.